Sifat bangsa unggas dan pewarasannya yang pertama yaitu pada kepala ada yang dimaksud dengan tipe jengger, kemudian ada warna mata, kemudian tipe bentuk paruh, kemudian ada bentuk cuping atau telinga si unggas. Kemudian yang kedua yaitu tata warna bulu pada dan tipe bulu pada unggas, kemudian ada bentuk seng atau fit, kemudian ada warna kulit, ada juga yang disebut dengan bentuk berdasarkan bentuk telurnya, berdasarkan produksi telur dan kualitas telur. Sebagai contohnya yaitu unggas bangsa New Hampshire yang memiliki tipe kaki dan kulit berwarna kuning, kemudian produksi telur dan kualitas telurnya bagus atau tinggi dan juga kualitas dagingnya yang tinggi. Sistem pencernaan pada unggas. Makanan dimasukkan melalui kapomoris kemudian menuju esofagus yaitu saluran penghubung menuju crop, di mana di sini crop berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Kemudian di sini ada yang disebut dengan proventriculus. Kemudian ada ventriculus, di mana di dalam ventriculus ini terjadi proses penghalusan makanan dengan bantuan pasir-pasir kecil atau kerikil-kerikil kecil. Kemudian setelah mengalami proses penghalusan, makanan akan langsung menuju intestinum crassum, di mana intestinum crassum ini terdiri dari duodenum, ileum, dan juga jejunum. Setelah itu, makanan akan menuju ke rektum atau usus besar. Sebelum menuju rektum, ada di sini yang disebut yang berbentuk bercabang disebut dengan seka atau usus buntu. Kemudian setelah melalui proses-proses melalui di dalam rektum, makanan atau sisa-sisa zat makanan akan keluar melalui kloaka dalam bentuk feses. Sistem reproduksi jantan. Sistem reproduksi jantan terdiri atas testes, di mana testes ini merupakan sel kelamin jantan yang berbentuk lonjong, kemudian berwarna keputihan. Dan, besarnya ini tergantung pada besarnya unggas atau ternak tersebut. Testes ini sendiri dikelilingi dua selapu yang disebut dengan mesorchium. Saluran yang berkelok-kelok ini disebut dengan ductus epididymis. Kemudian ada vas deferens atau ductus deferens, di mana ductus ini hampir menempel bersama dengan ureter yang membawa urin menuju kloaka, yaitu saluran pembuangan. Sistem reproduksi unggas betina. Pertama-tama di dalam ovarium terjadi pembentukan yolk atau kuning telur. Setelah kuning telur terbentuk, kuning telur akan berjalan ke dalam epididymum dan berdiam selama 10-15 menit. Kemudian kuning telur tersebut akan berjalan ke dalam magnum, di mana di dalam magnum sendiri terjadi proses penambahan nutrisi pada kuning telur berupa air dan protein. Kemudian kuning telur tersebut akan bergerak menuju ismus, di mana di ismus ini akan terjadi pembentukan dua buah sel selaput. Kemudian akan bergerak menuju uterus, di mana di uterus ini terjadinya proses penyempurnaan telur. Setelah proses penyempurnaan telur terjadi, dia akan dikeluarkan melalui kloaka. Untuk sistem ekskresi unggas, sistem ekskresi ini terdiri atas ginjal, di mana ginjal ini fungsi utamanya itu untuk memproduksi urin. Fungsi lainnya itu untuk ekskresi air dan juga sisa metabolik seperti yang dikatakan tadi, yaitu berupa urin. Kemudian akan menuju ureter atau saluran pembuangan, kemudian menuju ke kloaka. Proses terbentuknya telur pada ovarium, telur akan
di sini akan terjadi pembentukan kuning telur. Kemudian di mana kuning telur ini akan lepas dari ovarium menuju infundibulum, di mana di sini terjadi proses di mana di sini kuning telur akan berdiam selama 10 sampai 15 menit tanpa mengalami proses penambahan kandungannya. Kemudian kuning telur ini akan menuju magnum, di mana di dalam magnum ini sendiri terjadi proses penambahan protein dan juga penambahan air dengan kadar masing-masing 11% dan 88%, di mana proses ini terjadi kurang lebih selama 3 jam. Kemudian telur ini akan menuju ismus, di mana dalam ismus akan terjadi pembungkusan kuning telur dengan 2 buah selaput, selaput tipis, di mana proses ini biasanya terjadi kurang lebih 1,5 jam. Kemudian telur akan berjalan menuju uterus. Dalam uterus sendiri terjadi proses penyempurnaan telur seperti pembentukan kerabang dan pengerasannya, dan biasanya di sini berdiam selama 20 sampai 21 jam. Setelah dari uterus, telur ini akan bergerak menuju kloaka atau tempat pengeluaran. Faktor-faktor yang harus diperhatikan saat penetasan telur yaitu yang pertama yaitu berat telur. Berat telur minimal pada unggas yaitu 50 gram dan maksimalnya yaitu kira-kira 65 gram. Telur unggas yang terlalu besar akan memiliki kuning telur yang ganda dan tidak dapat ditetaskan. Sedangkan untuk kuning telur yang terlalu kecil, dia juga akan memiliki rentan susah untuk ditetaskan. Kemudian ada bentuk telur yang menyimpang dari keadaan normal, tidak dapat menetas dengan baik. Untuk perbandingannya biasanya yang paling baik itu yaitu dengan panjang dan lebar berbanding 2:3 atau dalam artian bentuknya oval. Kemudian untuk keutuhan kulit telur yang sudah mengalami retak tidak akan dapat ditetaskan dengan baik. Kemudian untuk kualitas kulit telur itu sendiri, telur yang terlalu lembek atau tipis biasanya akan sulit untuk ditetaskan. Untuk kulit telur biasa yang baik itu memiliki tebal 0,33 atau 0,35 mm. Kemudian ada yang disebut dengan warna kulit telur. Biasanya unggas yang memiliki warna kulit telur lebih coklat, dia akan lebih gampang menetas daripada warna kulit yang lebih terang. Kemudian untuk kebersihan kulit telur sendiri, telur yang memiliki kebersihan yang tidak realistis atau dalam artian dia kotor tidak akan dapat ditetaskan dengan baik. Perkembangan embrio unggas pada umur 8 hari, embrio akan mengalami pertumbuhan bulu. Pada umur 10 hari, paru akan mulai mengeras. Pada umur 13 hari terjadinya penampakan sisik dan kuku pada kaki embrio. Kemudian pada umur 14 hari, embrio akan bergerak menuju posisi atau sudut tumpul pada si telur. Kemudian pada umur 16 hari, sisik, paruh dan juga kulit akan berbentuk halus dan juga keras. Pada umur 17 hari, paruh akan bergerak mendekat kepada posisi rongga udara yang terdapat pada telur. Pada umur 19 hari, yolk sacs akan memenuhi rongga tubuh si embrio. Pembentukan yolk atau kuning telur terjadi di dalam hati dengan bantuan hormon estrogen, di mana di sini akan terjadi proses phytologeni yang dibantu oleh prekursor asam amino, fosfor, kalsium dan juga lipid.
Phytologenin itu sendiri akan diakumulasikan oleh darah di dalam ovarium. Di dalam follicle ovarium, kuning telur phytologenin ini akan melewati dua lapisan, yaitu theca layer dan granula layer untuk menuju oosit atau si calon ovum. Yang ini sendiri akan akan mengalami ovulasi atau pematangan kuning telur, di mana kuning telur ini terdiri dari air, lipoprotein, mineral, dan juga pigmen. Kemudian kuning telur yang telah matang ini akan menuju infundibulum dan berdiam selama 10-15 menit. Pembentukan albumin sendiri terjadi dengan bantuan hormon estrogen yang larut dalam lemak. Adanya reseptor estrogen, di mana kompleks estrogen dan reseptornya ini akan membentuk 5S. Bentuk ini merupakan pembawa pesan kedua yang memiliki sel yang akan berinteraksi dengan kromosom dan menyebabkan gen tertentu yang dibentuk menjadi mRNA, di mana mRNA ini akan meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk dinaslasi menjadi sebuah protein yang spesifik seperti albumin.